Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita belajar akidah akhlak pelajaran 6 dengan materi akhlak tercela 1. Pada materi akhlak tercela 1 ini kita akan belajar tentang sombong. Nah, anak-anakku, sebelum Ustazah sampaikan penjelasannya, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu memahami makna akhlak tercela. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, dengarkan penjelasan Ustazah ya. Anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan orang lain atau teman. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, anak-anakku, kita tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau teman. Untuk itu, di dalam berhubungan sehari-hari dengan teman, kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Nah, untuk itu kita harus menghindarkan diri dari sifat sombong. Sombong itu apa? Sombong itu sama dengan tinggi hati dan itu termasuk sifat tercela. Sombong artinya merasa lebih baik dari yang lain atau merasa lebih hebat dari yang lain. Contohnya apa, Nana? Contohnya merasa lebih kaya, merasa lebih pandai, merasa paling rajin, merasa lebih kuat, merasa lebih tampan, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh sifat sombong. Aku loh kaya, aku loh pandai, aku loh paling rajin. Nah, itu tidak boleh ya Nana ya. Itu adalah contoh sifat sombong. Jadi tidak boleh kita ikuti. Sifat sombong harus kita tinggalkan. Dan anak yang sombong biasanya ciri-cirinya ingin dipuji orang lain. Contohnya, Bu, anak itu rajin sekali. Oh, kamu hebat ya. Nah, ciri-cirinya ingin dipuji orang lain seperti itu. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih rajin, lebih tampan, dan lebih semuanya. Tidak boleh ya anak-anak ya. Sikap sombong sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita tidak boleh sombong. Dan sikap sombong bisa merugikan diri sendiri. Anak-anak, ada contoh anak-anak ya. Iblis karena kesombongannya itu diusir oleh Allah dari surga. Dan juga ada kisah seorang Qarun. Qarun ini juga sombong anak-anak kepada Allah dan kaumnya. Sehingga sama Allah diberikan hukuman apa anak hukumannya? Ditenggelamkannya Qarun beserta seluruh hartanya di dalam perut bumi. Karena Qarun ini adalah terkenal orang yang kaya raya, tapi dia sombong karena merasa kekayaannya itu dia dapat dari dia sendiri, tidak dapat karena Allah. Nah, anak-anakku, siapa sih yang boleh sombong? Yang pantas sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia biasa tidak boleh sombong. Dan orang sombong akan masuk neraka. Nah, anak-anak, ini kebalikan sifat sombong itu adalah rendah hati. Tadi sombong itu adalah tinggi hati. Sekarang sifat sombong itu kebalikannya adalah rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati adalah sikap yang mampu menghargai orang lain. Dan sikap rendah hati ini pasti disukai oleh teman-teman dan yang lainnya. Sifat sombong dibenci sama teman dan kebalikannya, sifat rendah hati disenangi teman. Jadi kita harus mempunyai sifat yang rendah hati, bukan sifat sombong. Nah, cara menghindari sifat sombong ini anak-anak ya. Sekarang ada caranya. Bagaimana supaya kita tidak sombong?
Ini ada cara menghindarinya. Yang pertama, bahwa kita harus selalu menyadari bahwa semua yang ada pada kalian atau yang ada pada diri kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa pandai karena Allah, kita bisa kaya karena Allah, kita cantik karena Allah. Itu adalah maksudnya kita itu menyadari yang ada pada diri kita atau pada diri kalian yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Apa maksudnya kekal, anak-anak? Tidak ada yang abadi. Jadi menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Maksudnya apa? Bahwa kita itu nanti semuanya akan kembali kepada Allah, yaitu mengalami kematian. Maka itu untuk apa kita sombong? Karena suatu saat kita akan mati, kita giliran dipanggil Allah. Itu maksud dari menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada contoh dari sifat sombong. Orang kaya itu bisa menjadi miskin. Kecantikan juga dapat berubah karena tua. Ini contohnya ya. Contohnya bahwa kita mengenai sombong, bahwa kalau kita kaya itu bisa menjadi miskin. Contohnya sombong ya. Kalau kita cantik itu bisa menjadi bisa berubah kecantikan kita ini karena tua. Maka itu untuk apa kita sombong, anak-anak ya? Karena sombong merugikan diri sendiri dan temannya setan, juga dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus buang sifat sombong dan kita ganti dengan sifat yang rendah hati. Ya, sifat yang rendah hati, supaya kita dalam berkehidupan ini bisa berhubungan dengan tetangga kita menjadi rukun, damai, tentram, karena semuanya mempunyai sifat yang rendah hati, tidak mempunyai sifat sombong. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Apabila belum jelas bisa dipelajari lagi di buku Akidah Akhlak pelajaran 6 halaman 71 sampai 78. Tetap semangat, rajin ibadah, rajin sholat, dan rajin belajar. Terima kasih. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.